Nah, lu ngeliat kualitas komedi dari misalnya kayak oh ini pesannya tinggi banget nih tapi nggak lucu. Itu bukan sih Ya kan kualitas. namanya stand up comedy bukan stand up moral. Selamat datang di Malaka Project dan kali ini kita kedatangan the one and only Raditya Dika. Woo. Yeay. Kita ngomongin apa nih hari ini nih? Kita bakal ngomongin ya yang sesuai dengan Kenalin diri dulu nggak tuh kita berdua? Nggak perlu. nggak harus. Oh nggak harus ya. Udah kenal. Tapi Coki Bang apalagi udah Kita kenal. berdua belum kenalan soalnya Bang. Kita belum pernah ketemu. Maksudnya belum pernah Pernah ketemu kan di waktu itu? konten. Oh, Belum pernah ketemu di oke. konten kan. Iya. Ini pertama kalinya nih. Anyway kan, biar gue kasih tahu the greatness of Raditya Dika. Oke. Enggak Jadi sih. kayaknya orang tuh harus kita kasih. Enggak. Ini kayak kita Enggak sih pengenalan kayaknya pembicara sih. ya. Iya, Oke, kita harus let's ngasih go. tahu Gimana? betapa beruntungnya Malaka Project kehadiran yang Enggak mulia sih. Raditya Dika. Enggak. Iya, Nih iya. gue kasih tahu, Raditya Dika ini adalah salah satu orang pertama, kalau bukan yang pertama, yang meyakinkan pelaku stand up komedi pada masanya kalau ini skena ada masa depannya. Jadi Emang gitu orang-orang ya? Dulu nggak lihat ada masa Oh, depan gitu. di situ ya. Dulu paling tidak di angkatan lo menurut gue. Paling tidak di angkatannya Radit tuh dulu orang tuh datang ke skena stand up tuh for the sake of having fun Iya. pada masa itu. Dan Raditya Dika ngasih tahu kita bahwa Ini industri nih. it's gitu ya. actually ada masa depannya Oke, dan ini it's punya actually masa industri depan ya. nih. Oke. Lu saudara yang dari komika pertama bukan? Enggak tahu deh gue nggak tahu juga sih. Humble sekali. Bukan. Bapak. Nggak, emang kayak gitu biasanya legend nggak mungkin ngomongin dirinya sendiri. Astaga. dong. Legend diomongin Astaga. oleh publik. Komedi itu adalah cara gue bertahan hidup di sekolah. Awalnya. Awalnya. Oh. Karena gue kan pendek ya. Ya sampai sekarang juga sih. Cuman ya. Dulu tuh kayak nggak ada yang mau temenan sama gue. Oke. Karena gue kecil suka diledekin lah gitu Iya. kan. Oke. Apalagi pakai kacamata kan. Oh wow. Oh nggak tahu lagi gue. Dia pakai Dulunya kacamata. Semua ciri-ciri nerd tuh waktu itu di lu ya. Iya betul. Gimana daftar? Nggak, maksud Udah gua, checklist. kalau udah kacamata ya jangan Iya. pendek dong. Ini lu Oh, pendek, iya. kacamata gila banget dah. Kacamata Oke. pendek sakit kulit waktu itu. Oke. Iya waktu itu. Kulit sensitif ya. Iya. Oke. Nggak terus ini karena nggak punya teman kan. Ya. Gue suka baca buku. Yes. Jadilah gue baca buku Lupus dulu, Hilmar Harwijaya almarhum. Oh iya. Terus di saat itu pas gue baca, gue penasaran kenapa gue ketawa. Jadi gue garis bawahin tuh. Nah dari situ gue baru mencoba untuk nulis kayak gitu. Kok kayak misalnya contohnya Lupus dari jauh kayak Brad Pitt, dari dekat kayak sendal jepit. Gue Oke. kan ketawa kan. Ketawa. Oh mungkin karena dia menyamakan lupus dengan sendal jepit kali ya. Oh apa yang bisa gue samain dengan gue gitu. Nah mulailah gue pakai yang kayak gitu-gitu ke diri gue atau ngomong ke orang. Kadang-kadang gue baca anekdot. Dulu ada buku namanya Mati Ketawa ala Rusia Wahahaha. Iya. Iya. Dan seolah-olah Pernah dengar, wahahahanya itu penekanan bahwa ini beneran lucu loh gitu ya. Iya. Ada lanjutannya tuh Mati Ketawa ala Rusia. Gitu. Oke. Oh, itu dari Rusia memang ada Iya. pencekekan Iya. memang biasanya. Cuaks ya. Di negara-negara Ada ya. seperti Ada ya. yang itu kan ada. Iya. Lu masih gitu juga ya ternyata ya. Setelah sekian lama ya. Masih. Ya, Bang Radit, iya. sober hanya membuat saya lebih tenang sih. Masih Tapi ternyata. jenis humor sama. Iya. Berarti sebenarnya lo belajar humor tuh Komedi. autodidak. Belajar komedi Bedanya tuh apa? autodidak. Bedanya apa? Bedanya humor sama komedi. Jujur. Menarik nggak? Apa cok? Lu sebagai komedian Jujur gua nggak terlalu paham. Mungkin ada Raditya yang bisa menjelaskan. Komedi itu ada intensinya. Komedi itu kita berniat untuk dan ada industrinya, makanya stand up komedi, bukan stand up humor. Humor tuh kayak lu punya om yang humoris. Ya. Jadi dia tuh kayak light gitu loh, kayak ada dia tuh semua orang ketawa, tapi bukan itu Intensi dia, bukan itu deliberate dapat uang, dapat sesuatu dari situ. Iya. Oke. Nah komedi itu kaitannya sama industri. Exactly. Nah gue belajar komedi, which is dengan intention, ya untuk memenangkan hati orang sih pada zaman itu. Dan itu belajar dari autodidak dulu ya. Lo baca Lupus, terus lo mencoba membedah sendiri. Sebelum akhirnya lo baca buku-buku yang ada hubungannya dengan komedi, filosofi komedi dan yang lain-lain. Iya. Kalau ke filsafatnya
Karena ini emang channel serius banget ya. Enggak, ini si Cokianya tau-tau dia kalau dia di sini langsung gini. Gini langsung ya? ada mode serius. Bukan. Ini serius banget ya. Kita nggak bisa banding-bandingin bawang gitu ya bukan kayak gitu, bukan kayak di gitu. channel gue. Boleh. Bukan gitu, Dit. Nih gue kasih tahu dulu. 10 menit pertama serius itu untuk mempertanggungjawabkan nama Malaka. Sorry. gitu. Iya. Bagian itu Gue kayak serius banget dah ngomongin ini. Karena Iya. nah nanti 15 menit 30 menit lucu di terakhir ya itu bagian projectnya. Iya. Betul. Iya benar. Nah karena ada Malakanya ini, Benar. itu beban Iya, loh iya, saya iya. loh bahwa ada nama Malakanya Bener. itu. Loh. Ya, oke. Soalnya di GJLS gue pakai baju Regen. Gue bikin gimmick gue. Di channel lain bikin gimmick gue. Begitu gue dateng. Iya. Emang KPI kita gitu sih, Dit. Betul. Jadi 10 menit pertama memang ada reputasi yang harus kita jaga. Sisanya barulah kita boleh menggila Bener. gitu. Anyway, tapi tadi sampai mana ya? Sampai itu ya. Tadi sampai dia nanya dia belajar otodidak. Otodidak, iya. Terus Berarti habis dari itu apakah self-deprecating filosofinya Oh, iya. belakangan. Jadi ada dua. Yang pertama bagaimana bikin orang ketawa. Which is kita ngomongin teknik komedi. Itu yang pas kalau di Suca, Ya. kadang gue waktu mentoring itu yang gue kasih. Tapi ada satu lagi aspek yang kadang orang nggak yaitu kenapa orang tertawa. Iya. Nah kalau kenapa orang tertawa itu kaitannya ke filsafatnya, ke filosofinya. Kenapa sih kita ketawa ketika ini terjadi gitu. Nah gue belajar dua-duanya secara mandiri. Yeah. Tapi di awal gue belajar caranya dengan cara merekonstruksi ulang jok-jok yang gue suka. Jadi ya kenapa ya kok orang ketawa gara-gara ini, jadi gue coba bikin sendiri. Nah waktu kelas 4 SD akhirnya gue bikin buku kayak kumpulan komedi gue gitu loh. Kayak ada tebak-tebakannya, terus ada... Berarti itu dimulai saat lo SD? Iya, ketertarikannya dimulai dari SD. Tadi kan dia baca. Gue tuh waktu SD bahkan makan tanah loh gue. Oh lu makan tanah. Dia tuh SD mau udah buat buku. menyusun ya, udah menyusun Makan formula. tanah ya. Iya. Emang kenyangin sih. Kalau kenyang sih kenyang. Kenyang sih Iya, kenyang. kenyang. Bergizi kan itu another different Iya. story kan. Bukan masalah bergizi, enaknya sih. Kenapa di kepala lo yang kedua soal gizi ya? Gue lebih mikirin soal rasa sih. Iya. Soal rasa kalau Soal gua. rasa, Iya. Itu kalau sempat SD lu punya buku dan isinya itu adalah tebak-tebakan Iya, tebak-tebakan, jokes. original. Original. Wow. Ada karakter, ini tolol banget sih. Uh-uh. Ada karakter yang namanya Neng Kene, apalah nggak ngerti gue tentang anak yang sehari-harinya diinfus air comberan. Apa gue nggak tahu, nggak ngerti gue. Kalau itu kejadiannya tahun 1945 itu eksperimen Jepang. Yang actually pernah terjadi. Silakan cek di Google. Emang iya? Enggak sih gue bercanda. Udah masuk bercandanya Bang Radit. Bener. Iya. Silakan Kania, sekarang bagian Kania. Apa tadi udah selesai emang jawabannya? Oh, iya. Kita tadi lagi jelasin. Dia belajar filsafat. metode Iya. filosofinya. Iya. Anyway. Kayaknya belum selesai ceritanya. Oh iya, jadi ya belajar itu untuk bertahan hidup. Nah awal-awal ya itu teknik-teknik cara melucu itu ya belajar sendiri. Sebelum akhirnya ketemu buku yang bener ya, buku-buku yang bener gitu. Tapi lu merasa diri lu lucu gak, Dit? Sama sekali enggak. Karena itu yang pertanyaan semua orang nanyain ke Anissa kan, istri gue kan. Dia aslinya gimana sih? Iya. Gue sama sekali nggak lucu, gue sehari-hari juga biasa aja. Makanya orang kayaknya banyak yang sebel ketemu gue karena beranggapan gue bakal ketawa-ketawa. Lighten the mood segala Iya, macam padahal gitu. ya emang gue pendiam banget dari dulu gue serius-serius aja gitu. Karena ekspektasi orang jadi patah kan. Karena orang ngelihatnya kayak gimana. Balik lagi karena lu komedian bukan humoris mungkin ya. Seperti definisi di awal. Iya. Ya kayak misalnya gimana? Kayak teman-temannya Anissa deh, istri gue ya. Iya. Kan adalah masa dimana gue tuh kalau ketemu orang emang canggung gue nggak ngerti gimana cara bersosialisasi yang benar gitu kan. Jadilah gue tiap kali si temannya Anissa main ke rumah, gue main game di atas. Karena gue nggak tahu juga mau ngobrolin apa sama cewek-cewek cantik ini kan. Gue nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya si Anissa bilang, kamu kalau ada temen aku ke bawah dong, paling nggak berbaur sama mereka ketemu. It's a challenge banget. Iya kan. Oke ya udah. Karena teman-temannya dia itu yang nanya. Ih, si Radit orangnya gimana sih gitu. Akhirnya pas teman dia datang, gue ke bawah. Gak berapa lama gue gabung sama mereka, si Anissa manggil gue dari atas kan, ke atas dong gitu. Kamu ngapain sama temenku? Enggak, aku cuma diem aja ngeliatin gitu. Kata temenku, kamu serem. Karena gue cuma gini kan, kayak diem yang ngeliatin gitu. Itu kayak Siapa yang mulai nih gitu. Oh. Tapi gak ada yang mulai. Kayak gue cuma kayak diminum. Iya. Diminum. Terus gak ada yang mau minum. Jujur itu sih serem sih, Dit. Emang serem. Dimakan gak ada yang mau makan. Terus maunya apa? Jadi gue cuma liatin doang mata mereka kan. Iya.
Mana nggak mau lihat lagi. Mana gitu. Dan setelah Raditya ke atas pasti ada gosip-gosip kayaknya Anissa digendam. Kenapa bisa sama dia? Tapi sebenarnya memang untuk social skill komedi itu sangat berguna untuk ice breaking sebenarnya. Iya, Untuk situasi-situasi tersebut. Tapi balik lagi Kan nggak mungkin juga waktu itu dia datang tebak-tebakan lucu. Itu juga bakal lebih aneh. itu akan jauh lebih serem daripada lo. Tiba-tiba datang. Kayaknya itu masih Bapak bisa ditolak. kamu. tapi sebenarnya teori komedi kan gampang banget sebenarnya. Yeah. Itu gimana membangun ekspektasi Exactly. dan mematahkan itu, udah Yeah. itu doang sebenarnya. Gimana ekspektasi itu patah? Ya itulah teknik berkomedi. Ya kalau di kita elaborasi lagi kan dengan setup. Setup adalah bagian di mana kita membangun ekspektasi itu. Yeah. Punchline adalah ketika ekspektasi dipatahkan. Udah, terus habis itu kita ngomongin teknik gimana cara matahinnya. Udah gitu doang sebenarnya. Ya. Gitu sih. Tapi setelah industrinya sebesar sekarang nih, Dit, kan industri komedi ya. Iya. Komedi itu industri udah sebesar sekarang. Terus orang sudah melihat komedi ini sebagai sesuatu yang berpotensi untuk menghasilkan uang dan yang lain-lain. Betul. Kalau misalnya ada orang yang datang ke lu, pasti kan banyak, Dit. Bang, gue mau jadi komedian gitu. Biasanya advice lo tuh apa? Untuk orang yang pengen jadi komedian saat ini gitu. Kalau orang mau jadi komedian, anehnya adalah kalau lu mau jadi komedian, lu nggak boleh ngerasa lo lucu. Ya, gue sampai ya. Kadang-kadang orang kayak anjir gue lucu nih, gue asik nih. Gue mendingan jadi komedian. Gue mau jadi komedian gitu. Tapi ternyata enggak. Karena teman-teman komik kita Ya. itu kan aneh-aneh semua kan. Iya, memang betul. Sebenarnya kan. Itu harusnya kalau mental illness saat itu udah awareness-nya udah cukup, kita masuk asylum semua sih. Justru masuk asylum ya. Bukan Tapi masuk memang gue panggung. paham ya, karena industrinya udah gede banget Yes. stand up comedy ini dari tahun 2011-12 di mana gue kumpul sama Panji dulu tuh malam-malam itu. Founder-founder itu ya. Sampai sekarang udah berkembang jauh banget. Sampai dulu tuh gue ketika pertama kali gue stand up tuh karena gue belajar dari buku waktu itu ada Judy Carter kalau nggak salah namanya Comedy Bible. Gue belajar dari situ untuk nulis buku gue karena gue penulis dulu. Ya. Gue nulis blog, nulis Ya. buku. Gimana ya supaya lucu? Belajar stand up gitu. Beli buku, ada kelas Ya. singkat juga dan lain-lain. Ya. Nah tekniknya gue pakai untuk nulis buku. Waktu gue lagi promo buku, kagak ada yang mau nonton. Jadi gue talk show nggak ada orang. Kalau di Jakarta ada paling 3 orang, itu Ya. keluarga gua tuh. Nyokap gua tuh paling sering dan suka jadi nanya. Ada yang mau nanya, saya mau nanya, ini lucu sekali bukunya, mamanya yang ngajarin ya gitu. Ini ibu siapa sih? Malah dia promosi diri kan. Itu kalau di pesta buku Jakarta gue inget tuh nyokap gua pura-pura jadi penonton yang lain. Iya. Nah, sampailah gue waktu itu di mana Palembang kalau nggak salah di Lampung Yeah. gue promo buku nggak ada lagi yang datang kan. Gue mikir kayak anjir berkali-kali ini nggak laku banget, nggak ada yang mau dengerin gue. Apa gue stand up ya? Kan gue tahu tekniknya. Oke. Jadi akhirnya di acara talk show itu gue bilang boleh nggak gue sendirian megang mikrofon, terus gue ngomong aja. Saat itu udah ada Panji dan kawan-kawan belum? Panji ada tapi masih jadi manusia milenial. Mohon maaf salah Panji, Pak. Itu sekarang beliau jadi caleg. Oh iya. Primus kan? Oh iya. Iya. Emang adem muka dia sih. Emang adem. Lo stand up saat itu dan akhirnya hasilnya? Wah itu orang kan bingung ya. Iya. Apa nih? Jadi orang-orang yang lagi pada lihat-lihat buku kan di pesta buku, di pasar buku. Pada nengok, pada ngumpul. Oh, Pada ngumpul rame akhirnya di depan. Pada teriak kan gak lucu gitu. Ternyata kumpul karena kesel. Enggak cuma Tapi yang penting kumpul nih, ada orang kumpul. Nggak, mereka suka dan yang punya pesta buku ini si kayak semacam ketua IO apalah itu ya. Ya. Mau ini lucu banget. Boleh nggak kita pakai yang cara ini keliling? Mulailah gue keliling, Pak. Gue stand up dari kota ke kota tapi di acara promosi buku. Kebangunlah sense-nya di situ. Oh, ini lucu, oh ini enggak, oh ini berlebihan, oh ini gitu. Trial and error ya. Trial and error. Sampai akhirnya suatu malam Panji denger. Waktu itu yang stand up setahu gue cuman gue, tapi Iwel pasti udah duluan ya. Iya, Cuman Iwel. cuman gue waktu itu nggak sempat lihat gitu.
Gue lihat di koran atau majalah gitu, ada nama Isman Suryaman. Oh wow. Penulis dan stand up komedian ini. Wih, stand up komedian nih gitu. Terus gue lihat, oh gue ngeh ada Isman. Panji kenal sama gue, ngajakin gue. Lu tahu Isman nggak? Tahu Rian, tahu Ernest? Kita mau kumpul, mau bikin acara stand up komedi. Oke. Siapa yang mau nonton? Gue bilang stand up kayak gini nggak ada yang tahu juga. Gue aja nggak pernah ngomong gue stand up. Ya. Bahkan gue pernah di kampusnya G. G tahu deh temennya katanya gue nge-MC tapi lucu. Ngerti ya? MC one way to put it sih, itu one way to put it. MC tapi lucu gitu. Itu G waktu itu cerita ke gue gitu. Lo pernah ke kampus gue terus teman gue bilang lo MC tapi lucu. Karena gue gak pernah bilang stand up. Makanya gue skeptis bang. Ngapain sih Ji? Ngomong-ngomongin stand up orang juga gak ada yang mau kan. Terus ya udahlah kan. Lo mau ikut gak? Kalau gue gak mager ya. Gue bilang gitu. Nah ada stand up night pertama tuh di dekat rumah gue. Makanya gue pakai sendal apa. Terus dengan skeptisisme itu ya? Iya, dan gue ngomongnya malas-malasan karena gue ngantuk udah kemalaman. Ini si kampret Panji ya, kelamaan setnya dia, kesel gue di bawah gue. Kelamaan dia. Stand up cuma berapa menit kan? Gak ada. Tapi pas pada saat itu dia yang terpanjang. Berapa lama tuh? Kan katakan jatahnya 10 menit. Dia kayak 30 menit gitu loh. Gue di bawah udah kayak, gue ngantuk ini gue bilang. Capek gitu nungguin. Malam-malam banyak orang lagi kan. Mana di luar pada ngerokok kan. Ya udah akhirnya gue naik, ternyata si Ernest ngerekam, rame tuh. Udah baru itu, nah abis itu tadi kan gue bilang, gue adalah orang yang bikin orang jadi percaya bahwa ini ada industrinya. Sebenarnya waktu show di Hard Rock Cafe stand up night yang entah keberapa, Panji bilang kita harus narikin duit tiket. Biar orang bayar nonton stand up. Nah itu gue orang yang nggak ini, nggak pede gue mana ada orang mau bayar buat dengerin bayar ginian. nonton, buat nonton gini. Iya. Dan ternyata ada yang mau. Bahkan sekarang sampai elu bikin show. Maaf saya tertangkap. Orang bayar mau lihat lu. Cerita lo ditangkap kan? Benar. Yang mana sebenarnya ada videonya sih sebenarnya. Ada videonya sih sebenarnya. Di mana-mana ya. Jadi pada saat itu waktu itu tiket lo ingat nggak waktu itu tiketnya berapa Dit? Aduh lupa gue. Lupa. 50 ada 50 atau 100 waktu itu? Lupa. Tapi itu comedy show berbayar pertama. Berbayar. Tapi abis itu ada yang ngingetin gue lagi. Kayak gue pernah ada tiket gue stand up 25.000 waktu itu di Jogja apa di mana? Itu ada yang ngingetin gue pas gue cerita soal ini. Nah dari situ baru tuh, gue ingat kata-kata Panji. Panji atau Ernest yang bilang, kalau mau komunitas ini jalan, maka ilmunya semua harus punya. Jadi lo kalau mau stand up jadi industri, dia harus berbentuk komunitas. Kalau komunitasnya mau jalan, ilmunya harus dikasih. Nah kebetulan waktu itu gue yang banyak baca buku kan. Akhirnya mulai kita mentoring lah, cerita ke teman-teman dan lain-lain, dan akhirnya kebiasaan itu kebawa sampai sekarang. Bahwa teman-teman di mana-mana komunitas selalu ada sesi comedy buddy kita bilang. Comedy buddy. Betul. Jadi apa namanya pengetahuan dasar teknik berkomedi itu yang akhirnya ngebuat kita segede ini karena masing-masing nggak ada yang nyimpen gitu. Karena ya dari waktu itu 8 ya berarti ya. Founder tuh 8 atau berlima. Berlima. Iya dari Siapa 5. Panji, Radit, Rian, Ernest sama Kang Isman kan? Iya, sama Isman. Isman yang suka nangkap Pokemon tau kan? Beda dong. Enggak bener itu dia. Dia suka nangkap Pokemon. Maksud? Dia main Pokemon Go. Wow, sampai sekarang? Iya. Kadang-kadang nih dapat Pokemon langka. Oh iya oke. Iya. Itu setara dengan lu sama temen-temen agak serem sih. Ya hiburan bapak-bapak ya. Ya tapi nggak apa-apa kan setiap orang boleh bebas memilih apapun hiburan yang dia inginkan kan. Bener. Tapi balik lagi ke teknik komedi nih. Ke teknik komedi. Menurut lo di Indonesia kan dari berarti 2000 berapa Dit? Kita bisa dibilang inception of stand up comedy di Indonesia itu 2000 berapa menurut lo? Kalau buat 2000 mungkin kan komunitasnya ya. Oke, kalau komunitas dari itu kan komunitasnya 2011 2012 ya. Gue lupa pastinya, tapi sudah adanya stand up kan paling enggak ya secara format orang berdiri dan melawak kan Taufik Safalas waktu itu. Yang itu yang dimodernkan gitu. Walaupun masih banyak dalam struktur joke telling ya. Tapi orang udah mulai bisa melihat
bisa nih ngelawak berdiri. Oke. Tapi kan yang dulu-dulu kayak Warkop DKI kan Ya, juga. udah pernah melakukan dengan format yang sama tapi mungkin belum disebut stand up pada saat Iya. itu. Karena pelawak-pelawak tradisional juga sering kan monolog duluan di Iya. depan. Tapi mungkin kita yang ngebuatnya itu secara format bisa disebut stand up lagi. Oke, sebagai the OG atau The OG. founder dari stand up comedy di Indonesia. Menurut lo kasus ketersinggungan pertama yang terjadi dalam sejarah stand up kita Sejarah itu stand up siapa comedy. yang megang rekor? Stand up atau anak stand up komedian yang melakukan itu? Iya, anak stand up komedian. Tentu babi kurma dong. Masa sih? Kayaknya sebelum itu ada deh. Ternyata jawabannya yang menasional kan? yang membuat profesi kita dilihat sama kan? yang membuat Kang Isman jadi nangkep Pokemon. Selain itu apa di kosannya Muslim di lantai paling atas itu yang bau tai kucing semua itu. Iya, lo pernah datang waktu itu Pernah, ya? Lo pernah datang Tahun waktu itu. berapa tuh ya? 2018 waktu itu. Tapi sebenarnya ya, gue jujur ya, Dit, pertama kali gue nonton stand up night itu di tahun 2014, 2015 dan seterusnya. Gue tuh sebenarnya udah berpikir it's only a matter of time sampai akan ada gelombang ketersinggungan. Oh itu pasti. Apalagi waktu itu kan, tapi waktu itu kan masih off air kan. Iya. Uh-uh. Apalagi kan, lo inget nggak waktu Ya. lo ngajak gue WA lo bukan sih apa BBM gitu gue Yang roasting ya? ya lo kan bikin Iya, iya, roasting iya, iya, di Pongmi. Iya, di Pongmi. Yes. Di Pongmi. Uh-uh. Terus gue seneng tuh ngelihat beberapa roastingannya MLI. Udah ada belum sih? Belum ya? Oh, udah ada. Kita Pokoknya udah ada. yang apalah itu yang Yang satu, kedua, baru lo yang ketiga kalau nggak salah. terus gue di jalan kan, Iya, iya, gue kan iya. pengen nonton, makanya gue nanya masih ada tiket nggak? Heeh. Tapi lo nyuruh gue maju kan? Iya, iya, Maju iya. dong, naik dong. Iya. Terus gue bilang ke lo, ntar deh, gue kalau gue nemu di jalan gue bisa nulis, gue nulis. Tapi itu gue bilang bisa Iya, kan? bisa. Begitu gue masuk, Pak, itu materi kalian gila sih kalau ada yang ngerekam sih. Itu gue nggak pernah nemuin roasting segila itu lagi. Itu segala Tapi gua segala yang tidak boleh lo langgar di situ. Tapi gua rasa Dit pada masa itu karena kita ancamannya belum real. Kayaknya saat itu kita masih merasa apa sih somasi gitu. Karena nggak ada yang terima. Ya kan? Waktu itu iya, kan? iya. Belum kan? Iya, belum. Belum disomasi-somasi kan? Belum kan? Tapi jujur, lu tuh termasuk yang rekor lu tuh clean sheet lo. Kan itu ya di acara lo gue udah bilang. Gua mau tapi jangan direkam. Kenapa lu masih rekam? Tapi kan akhirnya itu dengar. Tapi kan akhirnya Dit, itu kan yang bagian lu kan cuma iklan Pocari Sweat. Dan kenapa juga iklan Pocari Sweat? Gue udah bilang, Coki gua naik ya. Materi gua akan materi off air nih. Iya. Jangan direkam ya. Siap Dit, tiba-tiba Dit gua rekam ya tadi. Lah kok lo rekam? Tenang gua sensor. Sensornya pakai brand. Sampai mau ngomong gue. Tapi ini lo belum tahu ya Dit ya. Ini kayaknya gua kasih tau. Lo tahu nggak? Laptop yang nyimpen G Drive kita semua file itu hilang Dit. Gue tahu. Gue tahu. Dan lu tahu siapa yang ngomong ke gue? Patrick kalau nggak salah. Iya, Sampai dia ada pembukaannya dulu. Gue minta maaf banget ya. Ini apa ini tiba-tiba ada minta maaf. Secara gue nggak pernah komunikasi sama dia kan? Iya. Itu Patrick apa siapa? Pokoknya. Iya Patrick. Ingat nggak materi lo yang di acara ini? Iya. Itu mobilnya dia bobol ya? Iya, mobil Di bobol, parkiran ya? dipecahin Iya. ya, Dipecahin terus itu hilang semateri-materi lo gitu. Itu kalau keluar gitu. Terus kata dia, tenang aja Radit, kalau itu keluar Ari Kriting juga kena. Juga. Karena gue tahu materi Ari Kriting malam itu. Dan materinya Muslim. Iya. Ya sebenarnya untungnya siapapun yang mencuri itu tidak cukup paham bagaimana cara mengupload file ke dalam internet. Mudah-mudahan ya. Itu 3 bulan paling menegangkan Itu dalam 3 hidup gua. bulan. Dan jangankan buat Anda, buat saya juga menegangkan. Iya, pada buat lu saat juga itu. sih. Sangat Buat lu juga, menegangkan. pasti sih. Karena nggak lama setelah itu akhirnya ya barulah babi kurma. Dan kayaknya setelah Barulah babi kurma, iya.
setelah babi kurma akhirnya barulah gelombang ketersinggungan itu mulai ramai ada Karena orang jadi melihat itu bisa dilakukan. Ya. Maksudnya tersinggung itu bisa dilakukan secara masif dan terstruktur dan sistematis. Oke. Nggak cuma tersinggung di dalam dirinya sendiri gitu loh. Ya. Atau mewakili ketersinggungan orang. Iya, itu maksudnya. Exactly. Tapi lo pernah nggak ada satu momen dalam karir lo di mana lo menyesali selain yang di MLI deh? Yang di karir lo kayak anjir Gue gue nyeselnya udah ngomong gini di panggung nyesel gitu. nih. Lo tau gak sih? Itu gara-gara acara itu ya. Gue hanya mau stand up di tempat gue sendiri. Gara-gara itu. Ada trauma. Gue baru ngomong nih. Semua orang nanya, kenapa sih Bang Radit nggak mau kalau diundang stand up? Ada brand, ada apa segala macam. Karena gue pernah. Udah bilang jangan direkam, tapi tetap direkam. Dikasih Pocari Sweat yang gue nggak kebagian. Dit, itu iklan Pocari Sweat itu biar pengacara doang, Dit. Oh, iya. Tapi kalau gue kan orangnya ya udah ya. Iya. Kayak oh ya udah deh gitu. Cuman gue tuh mikirin anjir nih kalau kejadian lagi gimana. Makanya abis itu gue kalau show di acara sendiri. Ya. Kecuali kayak kemarin gue disuruh jadi bukan opener apa sih kayak baca rules di acara Bang Abdel. Oh iya. Tapi karena gue lagi euforia tour malah gue stand up. Ya itu nggak apa-apa. Abis itu gue minta rekamannya gue taruh di tempat gue sendiri. Tapi gue main clean. Ya. Nah, tapi lo sebenarnya ada gak sih hasrat untuk mengeluarkan Sebenarnya gue punya pemikiran ini nih. Pemikiran. Lo kan gini, lo tuh mazhab komedi lo apa? Apa tuh maksudnya? Kok ada mazhabnya? Ya lo berkomedi dengan apa sih? Apa bahasa School ini? of Thought. Orang kan punya school of thought komedinya. Iya misalnya lo beda-beda. berkomedi, ya udah pokoknya for the money, the Bukan. biggest money misalnya. Ya itu gitu. Kalau menurut gue, lo tuh dari keresahan kah atau keresahan. harus dari lo ngambil komedi itu lo tariknya tuh dari mana? Emosi apa yang? Oke. Iya. Pasti dari kegelisahan. Ya. Udah pasti itu harga mati. Jadi apa yang gue gelisahkan itu yang gue bikin premisnya. Tapi kalau gue di show gue, which is lo pernah lihat gue di acara lo kan? Pernah. Itu emang udah buat 17 tahun ke atas. Ya. Itu gue kasih apa yang mereka nggak lihat di YouTube ya, maksudnya dan lain-lain gitu. Ya. Jadi ketika gue menyampaikan itu ya pasti dengan gue tahu di sini udah dewasa gitu. Ya. Tapi berangkatnya dari mana? Udah pasti dari kegelisahan. Nah, gue di panggung tuh ngapain? Nah itu kadang orang mikir kan, lu bikin special show, gue mau bikin special show, ya lu mau ngapain? Kadang ada yang pengen keren, atau pengen tuh jadi milestone, which is sah-sah aja. Pengen jual tiket banyak. Kalau gue stand up itu satu-satunya tempat di mana gue bisa jujur jadi diri gue sendiri. Yang di YouTube gue nggak mungkin. Di YouTube itu gue selalu punya sensor sendiri. Gue selalu mikirin apa yang terjadi kalau ada bapak sama anak perempuannya nonton. Itu aja, itu sensor gue. Surprisingly thoughtful loh dari seorang Raditya Dika loh. YouTube ya? YouTube. Yeah. Tapi kalau di off air mah karena semua dewasa ya. Kalaupun suka banyak ibu-ibu bawa anaknya juga, tapi anaknya juga udah dewasa. Jadi gue sikat aja. Nah tapi harus berangkat dari keresahan gue. Karena gue naik panggung itu, karena tadi kan kita sempat bahas soal video game ya. Itu eskapisme buat gue. Nah gue mau show gue, lo 1,5 jam, lo hilang gue, lo lupa. Ini tempat escape lo sama gue, kita punya dialog di mana kita sama-sama hilang buat sejenak. Lo lupa masalah utang lo lupa masalah kehidupan lo, masalah suami istri, lo lupa. Begitu keluar, ada lagi memang. Iya memang ada lagi gitu, tapi paling lebih tidak, parah, tapi paling tidak 2 jam itu lo di alam yang lain, itu kan trance gitu ya. Iya, itu ini gua, itu patokan gua. Nah makanya kadang kalau ada teman-teman datang nih ke gue, bang gue mau bikin special show. Biasa pertanyaan pertama gue adalah kalau lo lampu nyala, lo mau mereka ngerasain apa? Nah itu special show tuh ngasih apa? Ya betul. Gitu. Betul. Kalau buat gua lampu nyala, mereka kayak, udah ini lagi nih, udah balik kehidupan nyata nih. Nggak berasa ya 1,5 jam atau apa gitu. Jadi itu yang pengen gue capai. Nah kalau tadi bicara mazhab mungkin itu. Ini adalah saran eskapisme gue buat gue sendiri dan orang lain gitu. Oke. Berarti memang tujuan lo adalah untuk ini sebenarnya lebih ke obat untuk hati sih sebenarnya. Untuk hati yang capek galau. tahu kalau kita nggak jadi diri kita sendiri ya nggak sih? Of course lah. Itu Sih? makanya. Kok dia ketawa? Kenapa?
kan Ya, aku tahu. memang capek. Iya, kan? Kalau gue nggak pernah ya mengalami karena kan gue selalu jadi diri gue sendiri. ya Iya, itu benar. itu alasannya kenapa kontak friend Anda cuma 10 orang kan ya nih. Emang kenapa? Ya enggak dong. Iya, itu alasannya kenapa saya dibully, nggak punya teman. By the way relate banget tadi cerita Rani itu. Udah pas sekolah. Iya. Iya. Tapi Lihat nih orang-orang ini kan tidak menjadi diri sendiri. Iya kan? Dalam hati mereka kan, aduh udah jam segini lagi. Ini lembur banget nih. Orang besok udah libur lebaran. Mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Itu dia. Yang kru-kru. Yang kru-kru Semua ini. kru-kru ini. Lembur banget nih. Emang gitu budak-budaknya Ferry. Iya. The price of authentic tuh sangat mahal. Nggak ada yang pesen pizza nih gitu dalam hati kan gitu. Kan gitu. Capek kan? Capek nggak? Capek. Ini mereka di script, Bang. Oh. Memang di sini Ferry Irwandi itu memang agak sedikit tangan besi memang. Ya. Diktatorship dia. Iya, Diktatorshipnya memang. Diktatorshipnya kuat. Betul. Kirinya kiri Uni Soviet. Karena malah Bentar kirinya lagi dia bangun kirinya patung dia kiblatnya tuh Uni di depan. Soviet memang dia. Betul. Sosialis seperti itu. Iya. Wah, itu perjalanan yang sangat oke. Tapi lu harapan kenapa kita tidak semaju Malaysia dalam konteks komedi? Emang iya? Gini, kalau Malaysia sebelum masuk sana boleh nggak gue nanya Boleh. satu dulu. Maksudnya sambungan Cahnya dari belum yang tadi. nanya dari tadi. Sorry. Sorry. Enggak, tapi emang gue nggak banyak ngerti tentang komedi, jadi nggak apa-apa, Coki aja yang Iya, nanya. iya. Cuman gue jadi pengen nanya soalnya tadi sih Bang yang kayak lu bilang berangkat dari keresahan gitu. Nah kalau boleh tahu sih keresahan yang mau lu bawa ini apa ya? Terkait apa? Misalnya kayak apakah lo lagi mempromosikan suatu cara berpikir tertentu atau suatu nilai misalnya tertentu contoh. atau suatu budaya? Ya. Apa kalau Iya, kayak apa yang lu Nih, kan tadi lu membawa bilang pesan-pesan stoik? Oke, di satu sisi mungkin Misalnya tadi lu gitu. bilang lu pengen orang mengalami eskapisme gitu Ya, ya di dalam oke. show lu, tapi itu kan lebih Oke. ke arah ya udah feelingnya eskapis nih. Tapi apakah ada message-nya? Kalau sekarang kan lagi zamannya message banget nih kayaknya nih. Oke. Kayak art harus ada message ya. Dan biasanya dikritik juga message-nya. Nggak orang-orang kata Oke, netizen. oke. Iya, makanya coba apakah Bang Raditya termasuk juga yang kayak gitu yang gue punya message nih kan dalam show gue gitu. Oke. misalnya. Ini tadi gue buka HP gue karena gue ngasih lihat ini. Jadi keresahan-keresahan gue setiap hari gue kumpulin. Oh. Nanti tinggal gue develop jadi Ya. beat ya kan. Oke, yang pertama adalah sebuah karya itu harga mati harus jujur. Itu yang pertama. Oke. Ketika kita nggak jujur sama kita mau ngapain dan kita mikir, gue mau bikin sebuah message yang keren nih. Gue mau bikin orang kayak message gue akan ngerubah apa segala macam. Nyampainya tuh kurang asik kalau buat gue ya. Ya. Yang lain terserah. Nah sehingga hal pertama yang ketika gue lagi bikin materi, ketika gue duduk, apa kejujuran yang bener, apa kegelisahannya bener-bener secara jujur mau gue sampaikan. Ya. Nah kadang-kadang gue tabulasi. Kayak ini contoh ya satu premis aja, maksudnya satu kegelisahan aja. Kenapa sekarang kita gampang ketemu sama orang lewat sosial media, tapi justru banyak orang yang lebih kesepian saat ini. Itu satu premis yang buat gue kegelisahan juga. Apakah itu bisa jadi beat komedi? Belum tentu. Tapi gue menangkap itu dan gue taruh. Karena itu yang emang gue rasakan. Oke. Berarti lo menemukan fenomena lah dalam kehidupan. Iya. Terus lo catat aja dulu. Belum tahu sebenarnya itu bakal jadi komedi atau enggak. Iya. Ya. Tapi kalau dari keresahan itu misalnya tadi barusan yang loneliness ini, apa yang lo pengen sampaikan akhirnya nantinya? Misalnya kalau itu jadi suatu materi komedi, lo pengen audiens ngelihat apa nih dari sini? Apakah lo berhenti di pengen lucunya aja, apakah atau cuma ada lucu atau sesuatu lo pengennya setelah kayak itu? nanti ada perilaku baru nih di mana orang jadinya lebih misalnya lebih mau terbuka untuk berteman atau supaya nggak lonely lagi Nggak ada atau kalau apa? gue. Enggak ya. Jadi lo cuma nyampein, oke gue ngeliat ini ada masalah kayak gini nih gitu. Iya, ada masalah ini dengan kita melihat dengan sudut pandang komedik, cara bikin komedinya itu nanti ketika jadi beat ya. Tapi keresahan itu adalah akar dari beatnya nanti. Iya. Tapi berarti beatnya tuh lo nanti ikutin arah kreativitas lo aja gitu ya. Maksudnya bukan lo dari awal udah mendesain gue pengen nyampein ini, terus baru lo pikirin komedinya gimana. Premisnya udah ada, baru habis itu nanti Lo gue mikir tinggal ini bikin lucunya gimana nih gitu. Iya. Oke gitu ya. dengan formatnya, dengan formulanya apa. Kayak apa ya? Kayak gue punya anak yang random aja. Anak gue si Aca, anak kedua gue cowok itu terlalu random orangnya Terlalu gitu random, loh. oke. Dan gue ngerasa kayak gue tuh punya waktu nggak sih buat anak gue sekarang? Gue baca buku parenting. Ya. Ada katanya seorang bapak harus meluangkan waktu dengan anaknya berdua saja pergi ke sebuah tempat. Wah. Yang masalahnya adalah yang nulis buku ini nggak kenal anak gua. Karena anak gua terlalu random buat cuma berdua. Oke.
Akhirnya gue beliin dia gelato waktu itu. Oke. Beliin dia gelato di Kemang ada restoran berdua aja. Dia makan gelato, tiba-tiba gue nanya, Ca gimana, seneng nggak? Seneng Pak, Ca mau jadi batu. 1 jam gue ngeliatin dia jadi batu. Dan dedikasi dia jadi batu itu kok tinggi banget gitu loh. Digoyangin gak mau, diapain gak mau. Emang dia real sekali ya dalam mendalami dirinya menjadi batu tuh. Pelayan kan bingung kan, kenapa Pak? Saya kutuk, gue bilang aja gitu. Jadi batu. Cuman ya, nah ini tuh contoh dari keresahan jadi beat. Iya. Oke. Kita berangkat dari, gue punya waktu gak sih buat anak gue? Kok gue ngerasa gak punya waktu? Gue baca buku parenting. Nah baru beatnya adalah, which is kejadian nyata nih, anak gue jadi batu ini. Di IG gue waktu itu dia jadi batu di tempat duren, ada fotonya. Ada fotonya. Iya. Oke. Nah itu gimana cara kita ngerangkai itu menjadi sebuah komedi dan kita ketawain sama-sama. Iya. Sebuah premis yang dari keresahan dengan kejadian aneh yang gue alamin, kita sama-sama ngetawain itu. Dan untuk berapa tuh? Untuk paling 30 detik. Kita lupa gitu, karena kita lagi dalam posisi kita seneng gitu. Gitu sih. Tapi kalau dari cerita ini berarti gue ngeliatnya gini Bang, tapi correct me if I'm wrong ya. Saya koreksi kalau salah dengan nangkepnya. Cuman gue nangkepnya jadinya lu tuh lu nggak memberikan kesimpulan moral tertentu ya. Misalnya kayak apakah orang jadi harus lebih punya banyak waktu dengan anaknya atau enggak. Sebenarnya lu nggak membawa kesimpulan itu ya dalam premis lo. Berarti premis itu tuh lebih kayak okay, there's this phenomenon, terserah lu sebenarnya ngeliatnya gimana. Gue mau ngangkat aja bahwa ada fenomena kayak gini dalam kehidupan kita gitu. Iya. Tapi kadang premis bisa berupa moral argumen juga bisa. Ada nggak contohnya di mana lu kayak gue bawa argumen moral ini nih di setup ini, gue lucuinnya gini gitu. Paling yang stand up yang pernah gue kasih di YouTube ada sih kayak argumen gue, tapi argumen gue kan remeh ya. Dalam artian gue nggak bermain di teknis inilah data atau apa gitu. Iya, atau di apa ya, sebuah keyakinan moral yang diamini banyak orang, terus gue mencoba dari itu menjadi sesuatu posisi kontrarian atau apa. Enggak, cuma gue ngeliat kayak misalnya, bisa nggak sih lu kalau di bioskop nggak usah bikin orang lain susah? Itu kan moral argumen juga kan. Lu pengennya mereka lebih aware apakah tindakan mereka nyusahin orang lain atau nggak di bioskop gitu. Iya. Tapi levelnya tidak so-complicated gimana ya di situ dulu. Kalau gua. Paham. Karena gua mencari hal-hal remeh itu. Kalau Panji mungkin beda lagi kan. Dia kan emang super nasionalis, makanya dia tinggal di New York kan. Iya. Tadinya gue nggak mau bilang ke New York. Tadi gue mau bilang itu makanya setupnya dia 30 menit di stand up yang pertama. Karena ada kesimpulan Indonesia, kenapa Anda ke Amerika? Ada aja Panji ketemu tikus kan lo di kereta kan, ada orang mandi di kereta. Tapi memang Panji tuh dia ngajak orang lagi. Lo diajak nggak ke New York? Dia pernah ngajak gue, tapi dia tahu lah gue nggak ini. Iya sih. Kayak mager gue pasti. Lo sih. Tapi kalau gue tuh tapi memang balik lagi, setiap orang tuh nggak craft komedinya tuh drive-nya beda-beda. Tapi gue sama. Gue dari anger dulu, dari keresahan dulu gue. Gue dari keresahan dulu. Tapi lo ada kesimpulan yang mau lo sampaikan? Nah, biasanya keresahan gue ini, gue tuh dua. Gue tuh kalau bikin komedi, keresahan gue ini nih, gue bikin dulu nih punchline-nya arahnya kemana. Kadang punchline-nya ini belum tentu moral stance gue. Justru bisa aja. Yang tidak lo yakini berarti. Iya, justru bukan yang dia setujuin. Karena kan kalau jadi komedian kan achieve tujuan akhir kita kan lucu kan. Kadang kalau misalnya gue udah, misalnya nih keresahan gue A, cekrek gini. Terus gue crafting nih. Ternyata lucunya tuh diseberang ke sesuatu yang sebenarnya bukan moral stance personal gua gitu. Nah, terkadang kalau misalnya memang ini unbelievably funny, itu gue biarkan. Karena gue pengen yang penting lucu aja gitu. Tapi kalau misalnya memang moral stance gue itu gue rasa penting untuk gue sampaikan, gue akan crafting terus sampai kelucuannya tuh paling lucu di moral stance gue kalau gue kayak gitu. Masalahnya, bukan masalahnya sih. Ya tipe komedi kan beda ya. Ya, exactly. Tentu ada argumen bahwa sebagai stand up komedian di mana orang udah mau dengerin lo, masa nggak ada pesan baik yang lo sampaikan? Ya dong. Masa nggak ada moral of the story? Ya, masa nggak ada moral
argumen yang untuk membuat dunia ini jadi lebih indah, ya kan? Untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Pasti banyak komik yang kayak gitu dong. The way you put it tuh anjing banget. Iya dong, ya benar. Sah dong. Benar. Sah kan? Gak apa-apa sih. Iya. Kebetulan, gue orangnya emang begini kayak nggak peduli juga gue. Iya. Kayak pas Valentine, istri gue seneng banget dibeliin bunga. Iya. Asisten gue kan yang beliin sebenarnya kan. Tapi kan dia nggak tahu. Yang penting bunganya aja ada kan. Iya, dan ngapain ada hari-hari kasih sayang tuh apa gitu. Dibeliin bunga yang bisa mati. Iya. Buat apa? Iya. Jadi gue tadi baru mau nanya sih Maret. Lu sebagai misalnya lu menikmati komedi orang lain nih, komedian lain yang mereka membawa pesan. Lu berarti nangkep tuh ya, misalnya kayak lu nonton stand up komedi orang terus lu bisa nangkep nih, oh ini tipe yang membawa message nih gitu, maksudnya ada moral of the story, lu nangkep nih berarti komedian-komedian kayak gini ya. Nangkep lu tuh dapet artinya message-nya, maksudnya lu dapet lu enjoy. Nangkep atau suka nih? Nangkep dulu, kayak lu dapet dia mau ngasih tahu gue buat kayak gini nih kesimpulannya gitu. Dia pasti nangkep. Iya. Dapat ya, berarti lu bisa bedain sebagai penonton gitu, kayak oh ini komedian yang mau ngasih tahu gue harusnya kayak gimana dan ini yang enggak gitu. Iya, dan nggak apa-apa. Nah itu gue tadi baru mau nanya, lu punya pandangan tertentu nggak tentang misalnya oh ini nih komedian yang si paling message nih, maksudnya bawa message banget nih gitu. Lu nggak apa-apa, netral aja ya. Maksudnya lu nggak ada kayak menurut gue, kalau Coki kan kadang sering ngomong gue nggak setuju kalau message melebihi. Nah kalau gue juga gue setuju loh Dit. Kalau buat gue gini, buat gue lucu tuh harus di atas message. Nah dia gitu, lu ada karena kalau message di atas lucu cuma pesan layanan masyarakat. Kalau buat gue Lu gimana bang? Apapun itu. Apapun itu tapi kalau bebas. Kalau gue terserah. Kalau gue, terserah aja. Mau ada tebak-tebakan di atas panggung stand up juga kan? boleh. Kalau gue. Tapi kalau lu lagi pakai helm juri komedi, kan lu ngejuri komedi juga nih bang. Oke. Nah, lu ngeliat kualitas komedi dari misalnya kayak oh ini pesannya tinggi banget nih, tapi nggak lucu. Itu bukan sih kualitas. Ya kan namanya stand up komedi bukan stand up moral. Ya lucunya lah. Berarti tell it funny first gitu. Iya, berarti bener ya tetap lo ngelihat ya lo tetap harus lucu gitu. Iya. Tapi kalau sama-sama lucu, yang satu bawa message lu kasih skor lebih enggak? Lu ke personal preference ya kalau lu kasih poin lebih enggak? Misalnya kayak ini ada moralnya nih gitu. Ini apa namanya case by case banget ya. Tapi biasanya kalau gue selalu lucunya sih. Ya paham. Mau gimana pun juga lucu. Ya kalau di stand up comedy dinilai ya. Kan kita ada hitungannya juga. Benar. Kalau show yang bagus ya 1 menit 4 LPM, which is 4 titik tawa. Kan namanya juga stand up comedy gitu. Kita ngeliat di situ juga. Tapi ada satu contohnya stand up comedy luar kalau mau nonton di Netflix namanya Hannah Gatsby. Dia tuh full of lo tahu kan? Itu kayaknya 20 menit 4 titik tawa. Yang mana sekarang jadi 5 kan. Maksudnya gimana? Tapi bagus kok. Iya. Untuk orang yang menikmati. Iya. Oke. Nenet, lo nonton yang Nenet ya? Gue nonton Nenet, gue nonton semuanya sih. Tapi yang terakhir much better, gue suka yang terakhir. Nenet pun gue suka. Karena di bagian belakang dia mendekonstruksi komedi itu. Oh iya. Iya kan, ada bagian dia bener. Which is itu full of argument and opinion. Dan ya pastinya sangat subjektif sekali. Exactly. Kebetulan kalau gue orang yang kayak gitu, yang gue cari adalah yang gak penting. Oke. Kayak soal kenapa sih kalau istri itu suka ngeributin hal-hal yang kenapa kalau udah nikah ributnya itu bukan karena hal gede lagi, tapi justru karena hal kecil. Kayak kemarin gue mesen GoFood, terus si Anissa ngeliat HP gue, terus dia marah gitu. Kamu habis telepon siapa nih yang paling atas? Terus gue lihat telepon siapa? Iya nih, baca yang paling atas siapa? Telepon kamu gitu. Telepon kamu gitu. Aku siapa gitu? Siapa nama aku di HP kamu? Anissa Aziza. Iya. Kenapa nama aku Anissa Aziza? Tanya ibu kamu lah. Kenapa nama aku Anissa Aziza? Kenapa Anissa Aziza? Apanya kenapa? Kenapa nama aku di HP kamu Anissa Aziza? Ya apa lagi? Sunario AC mau? Sunario AC. Kamu datang benerin freon seminggu 3 kali. Kadang-kadang rembes masih kan? Iya. AC itu nggak bener-bener loh. Iya. Itu datang dari keresahan itu ya. Iya. Terus ya udah panjang lanjut, itu. Nah itu panjang gue jadi bisa jadi beat kan. Jadi ngomongin soal apa namanya? Ya kamu siapa gitu, aku istri kamu gitu. Oke mau istri, ya istri. Gue ganti kan, gue kasih lihat love-nya mana. Kok ada love nih.
Wah itu panjang beat gue tuh sampai berapa, semenit 2 menit. Cuman gue nyarinya dari situ. Bang Radit, tapi kan tadi selera lucu ini berarti bisa beda-beda lah ya. Maksudnya ada subjektivitas di dalamnya nih. Iya. Nah dari hasil lo penelusuran tadi lo mempelajari komedi gitu kan. Menurut lo tuh kita bisa bagi audiens nih ke dalam berapa archetype nih? Maksudnya selera lucunya kemana gitu. Ada gak lo pemikiran kayak gitu? Gue tuh gak pernah. Terus lo jadinya mikir kayak segmen gue yang ini nih gitu. Oke. Gue tuh gak pernah setuju. Karena banyak yang ngomong stand up comedy itu komedi yang cerdas. Oke. Gue tuh gak setuju. Ya. Yang gue setuju adalah stand up comedy adalah komedi yang relevan. Ya. Dia akan lucu kepada orang yang relevan terhadap materinya. Ya. Karena kita menertawakan sebuah hal yang kita amini atau kita alami, sehingga kita bisa menertawakan itu. Karena kita tahu referensinya. Ya. Nah, membagi archetype-nya ya tentu tergantung lingkungan sosial, budaya dan lain-lain. Oke. Ya. Ada yang ngerasa ini tidak pantas dilucukan. Exactly. Karena buat dia ya memang preferensi dia itu. Ya. Sehingga kalau kita mau ngelucu apapun pasti nggak masuk. Ya. Jadi kalau di market Indonesia sendiri tuh lu tetap melihatnya ini nggak bisa ada kategori apa gitu ya, misalnya kayak 4 atau 5 kategori, ini yang topik ini nih, ini yang topik ini gitu, enggak ya? Tetap bisa sangat sedivers itu. Oke, ini dalam rangka apa? Membuat materi supaya orang segmenting, seluas-luasnya. Segmenting. Misalnya lu jadi lu tahu misalnya dalam show lu udah tahu harus ini kayak pasti gimana audiensnya yang kesini nih. Ini anehnya ya. Anehnya seni itu adalah semakin kita tarik ke dalam, semakin luas yang nikmati. Itu aneh banget. Padahal pengalaman gue tuh super personal. Soal istri, soal anak. Itu betul. Tapi yang nikmatin anak-anak Gen Z masih datang ke show gue dan lain-lain. Nah itu anehnya. Gua orang yang salah banget buat ditanya soal beginian. Karena itu kayak Panji lebih jago dari gue ya soal memasarkan komedinya dia. Karena gue terlalu egois komedi gue. Gue terlalu kayak kalau gue jujur pasti ada satu orang yang seleranya sama kayak gue yang juga mau denger. Jadi patokan gue cuma di selera yang gue punya gitu. Dan lu berfokus ke situ aja ya. Reach lu udah gede banget. Anyway, berarti maksudnya justru kesimpulan lu tadi ya Bang ya, bahwa semakin personal dan jujurnya ini justru bisa makin luas nih. Ya karena mungkin untuk menanggapi itu juga, karena mungkin ternyata makin kesini ini untuk mempertanggungjawabkan kata Malaka di channel ini ya. Jadi saya harus menarik ini ke hal-hal yang serius lagi gitu. Karena mungkin gue tahu kenapa kejujuran itu jadi penting. Karena kejujuran atau tempat di mana orang bisa jadi dirinya sendiri itu jadi semakin langka. Sehingga akhirnya saat ada orang yang bisa merepresentasikan itu dengan cara, apalagi dibungkus dengan cara yang menyenangkan, itu menjadi selain hiburan buat dia, itu menjadi agak nangis juga. Seandainya aku bisa begitu gitu. Iya. Feeling gue sih mungkin jawabannya seperti itu gitu. Karena betul. Kayak misalnya tanpa maksud mendiskreditkan. Misalnya ada tokoh-tokoh tertentu yang kalau kita lihat ini kualitas tokoh ini apa gitu. Tapi ternyata dia sesimpel jadi dirinya sendiri dan banyak orang yang suka ya karena memang harga dari autentik itu memang saat ini lagi mahal. Gitu. Iya benar. Di dunia di mana semua orang dipoles untuk dilihat orang, yang jadi diri sendiri yang pasti dilihat. Iya, apalagi kalau udah jadi diri sendiri dan ada teknik craftingnya di situ kan jadi sesuatu yang memang jadi bisa di level upin 2 atau 3 atau mungkin 5 level daripada otentiknya itu sendiri sih menurut gua. Iya waktu ini ya, waktu tour gua yang terakhir namanya Cerita Sebelku. Yang sebelumnya namanya Cerita Cintaku. Cerita Cintaku itu berakhir di Balikpapan. Itu show ke-55 waktu itu. Wow. Jadi gua udah hampir setahun setiap hari Sabtu gua stand up. Pulang dari Balikpapan di airport, gua IG story kan. Kayak apa namanya? Gue bilang bahwa ini kota terakhir, abis ini gak tour lagi. Terus ada yang komen, pada bilang, kok muka lo sedih banget bang, apa segala macam. Pulang seminggu 2 minggu mau bangun dari kasur berat gue. Jadi ada rasa sedih yang amat dalam gitu setelah gue gak stand up. Apakah karena itu lo cuman stop dari rutinitas yang hampir setahun atau memang lebih dari itu, Dit? Maksudnya gimana? Kan lo kan udah. Kenapa ada perasaan itu tuh? Karena perasaan sedih itu apa karena memang rutinitas yang tadinya hampir setahun terus tiba-tiba berhenti jadi lo gamang atau memang lebih dari itu? Memang ada attachment ke apa? Nah, ya akhirnya gue konsul sama profesional kan. Gue sampai gitu kan. Gue tanya ini kenapa gue, terus dia bilang ya kayak ada satu bagian yang lo lakuin yang sangat menyenangkan dan lo dapat terus dan itu tiba-tiba suddenly hilang gitu. Itu sama kayak waktu gue di rehab. Ada hal yang menyenangkan yang tiba-tiba, makanya kan gue keluar rehab agak murung kan.
Tapi lu pas Iya, rehab iya, sendiri iya. lu juga sedih gitu, kesedihan mendalam gitu. Enggak juga sih. Lebih sama sih emang kayak di rehab sih. Iya. Iya. Perasaannya sih. Ya tapi ya berarti itu kan nunjukin bahwa memang lu juga attach dengan apa yang lu lakukan. Tapi next what the big project besar selanjutnya? Iya, gue baru kelar tour gue lagi nulis lagi, lagi nulis stand up lagi, ya paling mau stand up lagi. Tapi kalau yang di luar stand up lagi ada film sih, baru mau keluar. Berarti lo kalau ditanya apa Raditya Dika, lo ingin menjawab diri lo didefinisikan sebagai apa? Seorang stand up comedian, produser, sutradara, penulis, lo kan hampir semuanya men. Model sih gue kayak. Oke. Model ya. Model binatang sih. Boleh. Kan Ketawanya seneng banget. Identifikasi nggak apa-apa. Iya. Lagi dengerin apa sih? Sekarang kan lagi Musik. zaman yang identifikasi. Close the door. enggak dong. Dia udah mikir sono. Ini Bang Radit. Iya dong. Dibenerin ya. Gokil. Banyak yang benerin ya. Lumayan. Ya itulah tadi secuil cerita dari Raditya Dika. Iya. Yang kabar gembira juga buat kita semua kalau misalnya lo memang bagian dari orang yang menikmati komedinya Radit dari 55 kota itu, berarti nanti bakal ada lagi ya selanjutnya. Iya, bisa 55 gue kan yang gue sedih itu. Gue langsung bikin lagi 2 bulan kemudian tour lagi gue jadi. Oh wow. Itu 48 show. Menggunakan analogi Gao di awal tadi itu 2 bulan baru relapse lagi tuh lo berarti. Nah, tapi gue kan sekarang udah selesai kan. Ya. Cuman gue kok Oke, Raditya Dika everybody. Raditya Dika, thank you. Thank you. Dit, thank you ya lo udah ngeluangin waktu lo mau datang ke Aman, Malaka. aman, ya. Dan buat Thank teman-teman you. yang udah nonton konten ini langsung aja di like, komen, di share. Kita Malaka masih butuh AdSense kalian Ya, subscribe, nyalain notifikasi. untuk pizza orang-orang ini yang di dalam. nice. Bye. Bye.